قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih melanjutkan muqaddimah dari kitab Sifatu Salati An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau menerangkan bahwa metode beliau dalam kitab ini, beliau tidak menyebutkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yang sahih. Adapun hadis-hadis yang lemah yang tidak memiliki penguat, maka beliau tidak menyebutkannya dan berpaling darinya, dan merasa cukup dengan hadis-hadis yang sahih berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak diperbolehkannya seorang menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang beliau tidak mengatakannya. Barang siapa yang menisbatkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam sesuatu yang beliau tidak mengatakannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman neraka bagi pelakunya. Lalu kemudian beliau berkata, "Hadza wa qad kuntu wada'tu al-kitaba 'ala syatrain." Ini aku meletakkan kitab ini dengan membagi menjadi dua bagian, a'la wa adna. Ada bagian atas dan ada bagian bawah. Jadi bagian atas, kemudian ada bagian bawah yang menjadi catatan kaki dari bagian atas tersebut. Amma al-awwal fa huwa kal matni awradtu fihi mutun al-ahadith aw al-jumal al-lazimata minha. Adapun yang pertama, yaitu bagian atas, dia seperti matan. Dia seperti matan dari sebuah kitab, di mana aku menyebutkan pada bagian atas tersebut matan hadis atau kalimat-kalimat yang harus disebutkan untuk menerangkan tentang hukum-hukum permasalahan tentang salat. Wa wada'tuha fi amakiniha al-la'iqati biha, dan aku meletakkannya pada posisinya, pada tempat yang layak, pada tempat-tempat yang sesuai dengan pembahasannya. Mu'allifan baina ba'dihha bihaitsu yabdul kitabu munsajiman min awwalihi ila akhirih, yang mana beliau menyusun mu'allifan atau mu'allafan baina ba'dihha, yang saling tersusun antara sebagian dengan sebagian yang lain, sehingga kitab itu nampak serasi dari awal hingga akhir. Jadi dia tersusun secara sistematis, secara berurutan dari satu masalah ke masalah yang berikutnya. Wa haristu 'ala al-muhafazati ala nassil hadithi wa lafdhihi alladhi warada fi kutubis sunnah, dan aku berusaha untuk menjaga nas hadis dan lafaznya, untuk menjaga nas hadis dan lafaz hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab sunnah tersebut. Wa qad yakunu lahu alfazun fa'uthiru minha lafzan li faidati at-ta'lif aw ghairihi,
Dan boleh jadi ada satu riwayat hadis memiliki lafaz yang bermacam-macam. Ada beberapa lafaz, namun aku lebih memprioritaskan atau lebih mendahulukan satu lafaz dari lafaz-lafaz yang ada, karena ada faedah tertentu yang beliau inginkan dalam hal menggabungkan atau menulis permasalahan-permasalahan yang akan beliau terangkan di sana atau yang lainnya. Wa qad adummu ilaihi ghairahu min al-alfaz, dan boleh jadi aku akan menggabungkan pula lafaz-lafaz yang lain yang disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis. Fa unabbihu ala dzalika biqauli, maka di sana nanti aku akan memberikan penjelasan atau peringatan dengan ucapanku, wa fi lafdhin kadza wa kadza, bahwa disebutkan dalam lafaz hadis demikian dan demikian. Ini apabila ada faedah tertentu yang beliau hendak terangkan dalam permasalahan tersebut. Dan ini merupakan metode Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam banyak kitab beliau ketika beliau mengarang sebuah kitab, baik tentang ahkamul janaiz atau adabuz zifaf atau yang lainnya. Beliau menyebutkan riwayat yang berbeda-beda yang datang dari berbagai jalur kitab dan referensi kitab-kitab hadis, beliau gabungkan dalam satu riwayat, lalu beliau terangkan dalam lafaz Abu Daud demikian, atau dalam lafaz Ibnu Majah demikian, atau dalam riwayat yang lain lafaznya demikian, dan begitu seterusnya. Ini kebiasaan beliau, termasuk dalam kitab sifat salat Nabi ini. Wa fi riwayatin kadza wa kadza, atau dalam satu riwayat demikian dan demikian. Walam a'zuha ila ruwatiha minas sahabati illa nadira, dan saya tidak akan menyebutkan atau menisbatkan hadis-hadis atau riwayat tersebut kepada perawi-perawinya dari kalangan para sahabat, kecuali jarang, sekali-sekali. Jadi metode beliau dalam kitab ini bahwa beliau lebih fokus untuk menyebutkan matan. Beliau lebih fokus untuk menyebutkan matan hadisnya. Ya. Adapun penjelasan secara lengkap itu disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Aslu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita terangkan, dicetak dalam 3 jilid. Namun dalam hal matan, bagian atas beliau lebih fokus untuk menerangkan matan atau kandungan yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bayantu man rawaha min a'immatil hadits tashilan lil mutala'ati wal muraja'ah, dan aku juga tidak menerangkan siapa yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut dari para imam hadis. Ini sebagai bentuk untuk memberi kemudahan bagi seorang penuntut ilmu untuk menelaah dan memuraja'ah. Ini bagian atas yang berstatus seperti matan atau inti kitab. Wa amma syaratul akhar, adapun bagian yang kedua yang berada di bagian bawah, dia seperti penjelasan atau catatan kaki, footnote-nya. Fa huwa kasyarhi lima qablahu, maka ia seperti syarah. Ia seperti syarah dari apa yang disebutkan di bagian atasnya. Kharrajtu fihi al-ahadits al-waridata fi syatril a'la, di mana aku menyebutkan padanya hadis-hadis yang telah diterangkan di bagian atas dari kitab tersebut, mustaqsiyan alfadhahu wa turuqahu, di mana beliau menyebutkan secara lengkap lafaz-lafaznya, jalur-jalurnya, jalur-jalur riwayatnya, ma'al kalami ala asanidiha wa syawahidiha, ta'dilan wa tajrihan, disertai dengan pembahasan tentang sanad-sanadnya, penguat-penguat riwayat tersebut, apakah dalam bentuk ta'dil, memuji perawi tersebut, mentsiqahkan, mensahihkan, atau mencela, melemahkan, dan yang semisalnya. Wa tashihan wa tad'ifan, mensahihkan hadis atau melemahkannya, hasba ma taqtadhihi ulumul hadis asy-syarif wa qawaidihi, sesuai apa yang telah diterangkan dalam ilmu-ilmu hadis, ulumul hadis
asy-syarif wa qawaiduhu, dan kaidah-kaidah hadis. Wa katsiran ma yujadu fi ba'd at-turuq min al-alfadhi waz-ziyadat ma la yujadu fi at-turuq al-ukhra. Dan banyak sekali ditemukan dalam sebagian jalur-jalur hadis itu terkadang tidak terdapat lafaz-lafaz atau tambahan-tambahan, ya, yang itu didapatkan di jalur-jalur yang lain. Oleh karena itu penting sekali bagi seorang yang diberi keutamaan dan kemampuan untuk mengumpulkan seluruh riwayat, sebab dengan mengumpulkan seluruh riwayat itu akan jelas makna yang terdapat dalam sebuah hadis, ya, dan akan semakin menerangkan kandungan hadis tersebut dan semakin menjelaskan bahwa apa sebenarnya yang benar dalam sebuah riwayat, dan kadang-kadang ada satu lafaz-lafaz tertentu yang tidak sahih riwayatnya. Misalnya ketika disebutkan dalam satu riwayat, di sana perawi yang meriwayatkan hadis tersebut ragu. Siapa yang dimaksud dalam hadis ini? Apakah dia seorang lelaki atau seorang wanita? Perawinya ragu. Maka diterangkan dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwa ada perawi yang menerangkan bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah wanita, bukan laki-laki. Maka dengan mengetahui jalur yang lain itu akan semakin memperjelas status dan kandungan yang terdapat di dalam sebuah hadis. Fa udhifuha ila al-hadits al-warid fi al-qism al-a'la idza amkana insijamuha ma'a aslih. Maka aku akan menyandarkan jalur-jalur tersebut kepada hadis yang disebutkan pada bagian atas yang berstatus sebagai matan, apabila memungkinkan untuk diserasikan bersama dengan matannya. Wa asyartu ila dzalika bi ja'liha baina qausaini mustatilaini hakadha, dan aku akan memberi isyarat dengan memberi dua tanda kurung. Memberi dua tanda kurung seperti ini. Di sini beliau menyebutkan dua tanda kurung, ya, untuk menerangkan dan menjelaskan. Duna an nussa ala man tafarrada biha min al-mukharrijin li aslih. Namun saya tidak akan menyebutkan secara nas terhadap siapa yang bersendiri, ya, yang memiliki lafaz tertentu yang tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain dari kalangan mereka para ulama yang meriwayatkan atau mentakhrij hadis tersebut. Hadza idza kana masdarul hadis wa makhrajuhu an sahabiyyin wahid. Ini kata beliau apabila sumber hadis dan sumber keluarnya hadis itu berasal dari satu sahabat. Apabila berasal dari satu sahabat, maka beliau kumpulkan seluruh lafaz-lafaznya, riwayat-riwayatnya. Wa illa ja'altuhu naw'an akhar mustaqillan bi nafsihi. Namun apabila hadis itu ternyata diriwayatkan dari sahabat yang berbeda, maka aku akan menyendirikan hadisnya, disebutkan secara tersendiri. Ya. Karena kalau dia berasal dari sahabat yang sama, ini menunjukkan bahwa tempat keluarnya hadis itu sama, yaitu sahabat tersebut. Sehingga kadang-kadang terjadi perbedaan riwayat, terjadi perbedaan lafaz, maka beliau kumpulkan. Adapun jika hadis tersebut ternyata berasal dari sahabat yang berbeda, maka beliau akan menganggap itu sebagai hadis tersendiri yang terpisah dari sebelumnya. Sehingga beliau terangkan dan beliau sendirikan hadisnya. Kama tarahu fi ad'iyati al-istiftah wa ghairihi, sebagaimana yang akan kau lihat nanti ketika menerangkan tentang doa-doa iftitah di pembukaan salat dan yang lainnya. Wa hadza syai'un azizun nafisun la takadu tajiduhu hakadha fi kitabin. Dan ini adalah sesuatu yang sangat jarang dan sangat bernilai yang engkau tidak pernah mendapatkannya dalam kitab-kitab yang lain. Jadi ini metode khusus yang beliau banyak sekali menyebutkan dalam karya-karya tulis beliau rahimahullah ta'ala. Walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Thumma adhkuru fihi madhahiba al-ulama hawla al-hadith alladhi kharrajnahu. Kemudian setelah itu saya akan menyebutkan madhab-madhab para ulama seputar hadis yang telah kita takhrij, yang telah kita terangkan hukumnya.
wa dalila kullin minhum ma'a munaqashatiha wa bayani ma laha wa ma 'alaiha, dan menyebutkan dalil dari setiap pendapat-pendapat para ulama tersebut disertai dengan pembahasan. Ya, beliau akan menerangkan masing-masing dari mazhab tersebut dalil-dalilnya dan menerangkan mana mazhab yang lemah dan mana pula mazhab yang memiliki pendapat yang kuat dalam perkara tersebut. Thumma nastakhlisu min dhalikal haqqa alladhi awradnahu fil qismil a'la. Kemudian kami akan membuat rangkuman, meringkas mana pendapat yang benar dari apa yang telah kita sebutkan pada poin yang atau pada bagian atas dari kitab ini yang dijadikan sebagai matan kitab. Wa qad uridu fihi ba'dha al-masail allati laysa 'alayha nassun fi sunnah, innama hiya min al-mujtahid fiha. Dan kadang-kadang, kata beliau, saya akan menyebutkan sebagian permasalahan-permasalahan yang tidak ada nas, tidak ada dalil di dalam sunnah, namun itu hanya merupakan ijtihad. Kadang-kadang beliau akan sebutkan, berkata Imam Fulan, berkata Imam Allan misalnya, disebutkan satu pendapat karena ada satu kepentingan tertentu, ada satu faedah tertentu yang hendak beliau terangkan, yang di situ mungkin tidak ada dalilnya dari sunnah. Wala tadkhulu fi mawdu'i kitabina hadza, namun itu tidak masuk ke dalam inti pembahasan kitab kita ini. Sebab inti dari pembahasan kitab sifat salat Nabi adalah menerangkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walamma kana tab'ul kitabi bi syatraihi mimma lam yatayassar lana al-qiyam bihi li asbabin qahira, dan tatkala mencetak kitab ini dengan menjadikan dua bagian termasuk hal yang tidak dimudahkan bagi kami untuk melakukannya karena ada sebab-sebab tertentu ya. Namun kalau kita melihat di cetakan yang ada sekarang ini itu sudah terbagi dua ya. Namun mungkin karena pada masa itu percetakan tidak semodern sekarang, tidak secanggih sekarang, sehingga kata beliau waktu itu sulit untuk memisahkan antara matan dengan syarahnya. Faqad ra'ayna an natba'a asy-syatr al-awwal minhu mustaqillan 'anil akhar insyaallah taala. Maka kami memandang untuk mencetak bagian pertama darinya secara tersendiri dari yang lain insyaallah taala. Wa samaituhu, dan aku memberi nama kitab ini sifata salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka tarahu. Jadi nama lengkap dari kitab ini sifat salat Nabi atau tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari takbir hingga ucapan salam seakan-akan engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tersebut. Jadi kita membaca kitab ini ya, lalu kemudian kita mempraktekannya seakan-akan kita melihat bahwa Rasulullah itu sholat di depan kita. Itu inti dari pembahasan kitab ini, dan ini kitab yang belum diketahui ada kitab yang semisalnya dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dengan berbagai macam keistimewaan kitab ini yang telah kita terangkan sebelumnya, sehingga sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari kitab ini dan memahami dengan baik, lalu kemudian dia menerapkan di dalam solat-solat yang dia lakukan sehingga dia mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan solat, dan itu tentu akan meningkatkan kualitas solat seorang hamba. As'alullah ta'ala ay yaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah menjadikan amalan ini ikhlas semata-mata karena wajahnya mulia, wa ayyanfa'a bihi ikhwanil mu'minin innahu sami'un mujib, dan semoga Allah memberi manfaat kepada saudara-saudaraku kaum mukminin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa hambanya. Selesai penjelasan tentang sebab penulisan kitab ini. Kemudian bab yang berikutnya beliau akan masuk untuk menerangkan tentang metode beliau dalam menerangkan
hukum-hukum yang disebutkan dalam kitab ini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.